Selamat datang di Filosofi Film. Sebuah konten di mana kita akan membahas dan merekomendasikan sebuah film yang menurut kita bagus, dan di akhir konten kita akan mengambil pelajaran apa yang bisa kita dapat dari film tersebut. Oke, balik lagi bersama gua Rian di sini. Dan gua Didit. Sekarang kita bahas film apa nih, Bang? Kita akan membahas film yang sudah cukup lama kan? Ya. Yaitu The Green Mile. Green Mile tahun 1999 ya, Bang ya. 1999. Nah, ini dari sutradara yang sama yang menyutradarai Shawshank Redemption ya. Oh iya betul. Jadi ini 5 tahun setelah kesuksesan Shawshank Redemption. Iya betul. Dan film ini juga dibintangi oleh aktor kawakan yang sudah tidak asing lagi, ya, yaitu Tom Hanks. Iya betul, Bang. James Cromwell, ada Michael Duncan dan almarhum ya. Iya, almarhum ya. Iya. Dan ada Sam Rockwell juga. Iya betul. Waktu awal-awal mengawali karir lah ini, tahun iya, 99. Iya. Dan ini film ini itu akhirnya Frank Darabont ketemu sama si Tom Hanks yang sebelum ditawarin jadi di film itu ya. Shawshank Redemption. Ya, akhirnya ketemunya di film ini dia. Ya, karena waktu itu Tom Hanks menolak karena lebih memilih Forrest Gump ya. Iya, betul. Yang akhirnya mengalahkan juga di film di Oscar. Nah, film ini menceritakan tentang apa nih, Yan? Film ini menceritakan tentang John Coffey yang terpidana mati karena dituduh membunuh 2 anak perempuan di tangannya itu. Pas ketika dia ditemukan, dia sedang memegang 2 anak perempuan ini dan berlumuran darah. Tapi ternyata setelah dibawa ke rumah tahanan, para sipir di situ, termasuk yang karakter yang diperankan Tom Hanks Paul Edgecombe di situ, sepertinya tidak percaya kalau orang ini pelakunya. Iya betul, Bang. Melihat kesehariannya dan ketulusan hatinya tuh, kayaknya nggak bakal sini dia. Dan ternyata si tahanan ini, si John Coffey ini memiliki kemampuan istimewa. Iya betul, Bang. Yang mengubah hidup beberapa orang di. Iya. Nah, film ini menceritakan tentang proses di mana si Tom Hanks atau Paul Edgecombe ini mengenal John Coffey dan proses perjalanan hubungan itu sampai akhir film. Akhir film ya, betul. Oke, Bang, di film ini apa aja nih fakta unik yang bisa lu temuin? Nah, di film ini ternyata katanya ini dia adaptasi dari sebuah kisah nyata ya. Jadi diadaptasi, bukan diangkat dari kisah nyata ya, tapi terinspirasi dari satu kisah di tahun 1944. Jadi pernah ada kasus serupa nih. Ada seorang anak usianya baru 14 tahun yang namanya itu George Stanley Jr. Dia di tahun 1944 ditersangkakan bertanggung jawab atas hilangnya 2 orang anak wanita. Karena ada saksi yang melihat 2 orang wanita ini berinteraksi sama si ini George Stanley ini. Nah, dia ditersangkakan, dibawa ke kantor polisi, dibawa ke pengadilan, dan pengadilannya cuma dalam waktu yang singkat gitu, dan jurinya berdiskusi cuma sekitar 10 menit menjatuhi hukuman mati untuk anak ini tanpa adanya bukti konkret. Dan ini juga jadi salah satu isu rasisme ya, sama seperti isu yang dibawa di film Green Mile ini. Jadi karena si tersangkanya ini berkulit hitam, nah di Amerika sana kan isu rasisme tuh emang pencar sekali ya, terutama pada tahun-tahun itu. Jadi di kasus ini 12 jurinya kebetulan itu semua orang kulit putih. Kulit putih. Jadi karena isu rasisme itu tuh, jadi dalam hanya waktu 10 menit diskusi, 12 juri memutuskan bersalah dan menghukum mati si George Stanley Jr. ini tanpa bukti yang jelas dan tanpa saksi yang kredibel gitu. Nah, ironisnya setelah hukuman itu dilaksanakan ya, 70 tahun kemudian di tahun 2014 itu baru hukum Amerika menyatakan meniadakan kasus itu, meniadakan hukuman itu, dianggap sebagai peradilan sesat. Tapi kan sudah percuma. Nggak bisa hidup lagi dianya. Iya, dan itu ironisnya anak umur 14 tahun. Nah, kalau di film Green Mile ini kan orang dewasa. Dengan kisah yang serupa gitu. Tapi dia kulit hitam. Ya, cuma kisah nyata yang menginspirasi film ini itu anak usia 14 tahun. Itu ironis banget.
Dan ini sebenarnya kan diadaptasi dari novel ya Bang ya? Ya, diadaptasi dari novel Stephen King. Nah, aku nggak tahu nih sebenarnya dia yang mengadaptasi kisah itu awalnya berarti Stephen King mungkin. Iya, mungkin ya. Buku iya. Novel itu. Lagi-lagi Stephen King ya. Iya. Gue nggak tahu udah berapa puluh novelnya yang diangkat jadi film. Dan fakta menariknya katanya si Michael ini sebenarnya waktu itu belum terkenal ya Bang. Dia tuh direkomendasiin sama Bruce Willis karena sebelumnya kan main film Armageddon, terus ditawarin ke si sutradaranya, nih main sama dia aja nih, ajak nih. Akhirnya dia yang jadi pemeran ya kan. Dan gara-gara itu namanya jadi melambung kan, dan dia juga masuk nominasi Oscar kan pada saat itu. Di film ini. Iya, di film ini, gara-gara film ini ya Bang. Salah satu nominasi Best Supporting Actor. Iya. Si Michael Clarke Duncan. Nah, latar belakang si Michael Clarke Duncan ini juga tadinya sebenarnya ini ya, security di klub. Iya. Security di klub dan juga ini bodyguard. Latar belakangnya. Jadi dulu jagain artis, tiba-tiba jadi artis. Menarik juga ya. Nah, kalau dia nyari bodyguard agak repot nih. Siapa bodyguard yang lebih gede badannya dari dia? Iya bener ya. Iya. Nggak mungkin dong yang jagain lebih kecil badannya. Iya, itu mah nggak perlu ya bodyguard. Iya bener. Dia bisa jaga diri sendiri kayaknya. Ada fakta unik lainnya nggak Bang? Nah, fakta menarik lainnya. Jadi katanya apa ya, ini semacam fakta tersembunyi lah gitu. Si Michael Clarke Duncan ini kan memerankan tokoh yang namanya John Coffey. John Coffey itu inisialnya JC. JC, ya. Katanya ada yang bilang itu analogi dari Jesus Christ. Iya betul Bang. Betul, inisialnya JC juga karena di situ dia baik hati, melakukan mujizat. Iya. Jadi banyak orang yang berasumsi bahwa ini analogi dari Jesus Christ. Iya banyak sih ya. Inisialnya sama. Apalagi si Paulnya ini kan Kristen yang taat ya Bang. Iya. Makanya kayak ini sih Kristen banget sih filmnya gitu. Filmnya sangat sangat religius. Iya. Dan di situ kan ada karakter tikus ya Bang. Iya. Namanya siapa tuh lupa. Mr. Jingle ya. Ternyata dia tuh bukan, kalau sekarang kan CGI zamannya. Kalau dia tuh emang bener-bener dilatih dulu. Supaya ini aja sih, supaya lebih realistis. Enggak kayak sekarang kan CGI. Dan katanya cukup banyak tikus yang dipakai di film ini. Oh, bukan cuma satu ya? Bukan cuma satu. Oh iya. Tapi gue nggak tahu tuh adegan di mana diinjak tuh beneran juga apa enggak ya? Iya, takut ininya ya pecinta tikus marah. Kayaknya pecinta hewan di sana tahu lah konteks ini film karya seni. Iya harusnya sih. Tapi emang tikus kan hama ya Bang. Terus ada fakta lainnya nggak Bang? Oh iya, ininya ya penjaranya ini katanya dibangun dari nol Bang. Oh penjaranya dibangun dari nol? Iya dari nol, benar-benar dari nol. Terus nama Green Mile ini katanya bisa disebutkan sebagai lantainya itu berwarna hijau. Dan ada juga katanya ini tuh Green Mile ini bisa dibilang langkah sebelum kematian. Katanya sih begitu ya Bang. Jadi, ya. Kalau green itu hijau kan kayak mengibaratkan apa ya, sesuatu yang tenang, damai gitu kan, teduh. Mungkin sebelum menghadapi kematian baiknya seseorang tuh harus sudah tenang dulu mungkin gitu. Oh iya mungkin kayak gitu ya. Oke, di film ini ada adegan favorit atau berkesan nggak Bang buat lo Bang? Ada adegan yang cukup ngeri sih menurut gue saat si salah satu narapidana Dale menerima hukuman dan yang jadi eksekutornya adalah salah satu sipir yang dikenal paling jahat, yaitu karakter namanya Percy. Si Percy itu yang itu ya? Iya, secara prosedur kan saat dihukum mati hukuman kursi listrik itu, kepala si narapidana harus pakai spons basah. Harus dengan spons basah, tapi dia tidak basahi. Dibikin kering. Nah, itu jadi adegan yang benar-benar sadis. Iya, benar-benar Bang. Jadi dibakar hidup-hidup gitu. Iya. Tidak mati karena listrik, tapi benar-benar dipanggang. Dan yang nontonnya sampai berhamburan ya Bang. Iya. Kan di situ setiap adegan eksekusi mati pasti ada penontonnya yang adalah keluarga dari para korban ya Bang ya. Atau psikopat-psikopat yang pengen lihat. Iya. Ya ngapain ya Bang ya? Iya, nonton ya. Misalnya contoh gini deh. Misalnya itu kerabat atau keluarga lu. Masa iya lu pengen nonton? Iya. Logikanya.
Kayak jangan jual tiket tuh. Iya bener. Parah banget ya itu, tapi sampai berhamburan karena nggak tahan sama baunya ya bang. Iya, baunya. Gila sih emang tuh jahat banget sih. Nah kalau adegan favorit itu apa nih atau yang berkesan kan? Iya, sebenarnya yang tadi favorit gue juga sih bang, adegan yang itu. Tapi ada adegan lain yang berkesan banget buat gue ketika si John Coffey ingin dieksekusi mati kan, ingin dieksekusi mati terus si John kan bisa baca pikiran orang ya. Ketika si Paulnya mikirin nasibnya dia, terus dia bilang, udah tenang aja, kamu nggak usah mikirin saya. Mau dibawain pendeta juga nggak mau. Kamu doain saya aja. Saya lebih baik mati daripada harus hidup, tapi menyaksikan banyak kesedihan-kesedihan orang lain gitu. Banyak kejahatan-kejahatan gitu. Jadi udahlah lebih baik saya mati aja. Iya, jadi dia kayak orang yang emang empatinya tuh sangat tinggi. Iya. Dan merasakan penderitaan orang lain tuh jadi penderitaan buat dia juga. Iya. Makanya hal itu yang bikin para sipir juga kayak nggak mungkin sih dia pembunuhnya, nggak mungkin. Karena sebenarnya kan setelah si Johnnya salaman sama si Paul kan, terus dia bisa ngebaca masa lalunya dia, ternyata dia ini pengen menghidupkan dua anak ini man. Tapi telat. Sudah terlambat. Iya. Dan ternyata yang tersangka yang sebenarnya ada di situ juga. Iya. Oke bang, di film ini kalau harus ada yang dikritik menurut lu apa nih bang? Sebenarnya lumayan banyak sih. Cuma satu yang paling ini menurut gue ya durasinya 3 jam ya? 3 jam lebih. Iya sih. Ini terlalu panjang dan gue inget juga saat pertama kali gue nonton ada beberapa part yang gue bener-bener bosen dan capek. Iya bener bang. Gitu. Memang ada beberapa film yang panjang tapi cukup mampu menjaga emosi penontonnya untuk tetap nempel pada filmnya. Tapi ini termasuk yang gagal menurut gue untuk membuat penonton tuh bisa ngikutin terus jalan ceritanya. Iya sih bang, betul. Dan terutama juga sepanjang 3 jam itu adegan-adegan yang ini cukup flat gitu loh karena ini drama. Iya. Nah kalau lu kalau boleh ngasih kritikan ke film ini? Ya sebenarnya kayaknya sama aja sih jamnya terlalu lama, terus adegannya juga kayak ya nggak terlalu penting-penting amat gitu. Flat ya. Flat aja biasa gitu, nggak ada adegan yang berhubungan. Maksudnya kayak adegan pecah tiap hari aja. Ini kalau nggak nggak apa-apa sih sebenarnya itu nggak terlalu berhubungan. Ada banyak adegan yang tidak terlalu perlu ya. Iya. Dan sehingga jadi nambah durasi film itu. Iya sih, cuma ya kalau untuk ceritanya ya bagus sih. Oke bang, makna film apa yang ada di film ini yang menurut lu, pendapat lu nih? Film ini tuh kayak ini sih kalau yang gua dapet secara subjektif ya menurut gua. Film itu tuh kayak nggambarin tentang kehidupan dan kematian, isinya gitu ya. Sepanjang film tuh di berbagai karakter, di beberapa karakternya premisnya tuh tentang membawa kita merenung tentang kehidupan dan kematian gitu. Oh iya. Jadi ada yang tadi John Coffey, di mana si John Coffey merasa dia nggak betah gitu untuk hidup lebih lama, untuk merasakan banyak penderitaan. Terus juga ada istri dari si ini kepala sipirnya yang sakit tumor otak. Saat dia sakit, kehidupan suaminya juga ikut jadi suram gitu. Jadi ikut jadi suram. Terus saat si Paulnya juga saat sakit ya. Saat sakit kehidupannya jadi kurang bergairah, kurang berwarna sampai dia disembuhkan, baru kehidupannya jadi kembali lagi gitu. Nah artinya jadi kayak kehidupan dan kematian tuh bukan berarti kehidupan lebih baik daripada kematian menurut gue ya. Dan di semua agama kan juga dibilang sebenarnya kita nggak boleh takut sama kematian kan? Iya. Jadi bukan soal hidup atau mati, tapi kalau lu hidup yang seperti apa yang lu jalanin gitu. Karena percuma kalau hidup, tapi kehidupan itu adalah kehidupan yang tidak bikin kita bahagia. Iya sih benar bang. Gitu. Iya. Atau kadang suatu kematian datang kalau di waktu yang tepat, ya itu juga sebuah kebaikan gitu. Iya. Contoh untuk orang yang sakit udah terlalu panjang, terlalu lama dan memang kecil kemungkinannya untuk sembuh. Iya saat terjadi gitu meninggal dunia misalnya. Ya dan mungkin itu bisa jadi hal baik gitu. Dan dari pihak keluarga misalnya, dari pihak orang lain, misalnya bapaknya sakit, terus kita ngeliat dia sakit, kasihan, udahlah kita relain dia meninggal aja. Meskipun
Orang bilang kok lu doain bapak lu mati, ya gimana daripada sakit lama-lama kan kasihan bang. Jadi film ini bikin kita ngebuka perspektif kita bahwa kematian tidak selalu buruk, lebih buruk dibanding kehidupan. Iya gitu. Betul bang. Mungkin kematian bisa jalan terbaik ya. Untuk beberapa kasus. Iya betul sih bang. Nah kalau lu apa yang lu dapat dari film ini? Kayaknya kebaikan tuh bisa datang dari mana aja ya bang. Meskipun dari tahanan. Kriminal ya. Iya tahanan. Secara umum. Iya secara umum kayaknya dia nggak mungkin lah berbuat baik. Tapi ternyata kan kebaikan yang sebenarnya itu nggak ada yang tahu. Iya. Sampai dia bisa nyembuhin beberapa orang, dia menghidupkan tikus yang sudah meninggal. Iya, kebaikan itu bisa datang dari mana aja. Tapi di situ juga sih bang, kebaikan yang bikin kita ngerasa kayaknya jadi orang baik tuh capek banget ya. Di lingkungan orang-orang yang jahat, kayak orang baik tuh kayak nggak pantas hidup di dunia deh bang. Iya di film ini tuh kayak kok banyak banget orang jahat itu. Dan si John Coffey yang mana dia sebenarnya orang baik, dia menjadi tidak tahan untuk hidup di dunia karena seolah dunia bukan tempat yang nyaman untuk orang baik. Bener bang. Iya. Kadang terlalu baik juga kan suka dimanfaatin sama orang lah apalah. Jadi kayaknya itu sih. Ya, jadi kebaikan bisa datang dari siapapun ya. Dalam konteks film ini bahkan bukan hanya dari siapapun tuh orang baik, orang jahat bukan, tapi isu rasisme dalam film ini bahkan bilang kebaikan bisa datang dari orang yang kulitnya beda dari lu. Orang yang bangsanya beda dari lu, orang yang sukunya beda dari lu. Gitu. Jadi nggak selalu kita tuh milih-milih menilai orang tuh berdasarkan itu semua. Kesamaan yang sama sama kita, yang berbeda sama kita agak diskriminasikan gitu. Oke bang, sekarang rating menurut lu berapa? Kalau mau kasih rating? Gua kasih rating film ini 7. Iya, sama sih gua juga bang. 7 lah karena nggak usah tinggi-tinggi lah, karena masih banyak kekurangannya juga sih. Terlalu panjang, terutama itu sih sebenarnya kelemahan terbesar di film ini. Tapi secara overall film ini sangat bagus ya. Bagus, sangat layak lah untuk ditonton gitu. Iya, banyak maknanya ya bang ya, apalagi soal hukum ya. Iya, dan storytelling dari Frank Darabont ya memang selalu bagus gitu, walaupun kali ini agak panjangan gitu. Iya, panjangan ya. Mungkin gitu aja. Gitu aja ya. Kita ketemu di episode selanjutnya dengan film-film lain yang akan kita rekomendasikan buat kalian. Nah, buat kalian juga jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Kalau butuh rekomendasi film boleh simpan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.